Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ini penjelasan untuk proses atau fase menstruasi ya. Jadi ovum tidak dibuahi oleh sperma, lalu dia akan terbentuk menjadi korpus luteum di mana akan menghentikan hormon estrogen dan progesteron. Lalu kemudian karena berhenti memproduksi, maka hormon estrogen sama progesteronnya turun. Lalu setelah menurun kadar hormonnya, maka si ovumnya itu akan lepas dari dinding rahim yang menebal tadi. Nah, lepasnya ovum tadi atau sel telur tadi dari dinding rahim, maka menyebabkan dinding rahimnya menjadi sobek ya, menjadi sobek, pembuluh darah yang tipis-tipisnya menjadi pecah, akhirnya meluruh menjadi masuk ke menstruasi itu tadi. Jadi keluar darahnya ya, pendarahannya. Nah, sekarang masuk ke fase praovulasi atau proliferasi nama lainnya. Di fase praovulasi ini dikatakan adalah istilahnya fase pemulihan lah ya, setelah menstruasi, setelah pendarahan ini pemulihan, mulai membentuk sel telurnya, dibentuk lagi, diulang lagi, dicetak lagi, lalu kemudian setelah dibentuk dimatangkan lagi sel telurnya atau ovumnya di dalam ovarium. Nah, di sini saat pembentukan dan pematangan ini maka si kadar estrogennya mulai meningkat. Nah, ini terjadi saat hari ke-8 atau hari ke-7 sampai ke-13. Jadi 1 minggu lagi di fase seminggu kemudian itu praovulasi ya. Jadi pasca dari menstruasi ya, praovulasi, pemulihan lagi, penyembuhan lagi untuk si dinding rahim dan untuk membentuk si sel telur. Nah, setelah masa seminggu praovulasi masuklah ke fase ovulasi. Nah, saat udah dicetak sel telurnya, kemudian sudah dimatangkan, masuklah ke fase ovulasi atau dikatakan masa subur wanita. Disinilah mengapa masa subur wanita itu dikatakan 14 hari setelah menstruasi pertama. Ini adalah minggu berikutnya. Ya, setelah praovulasi dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Nah, dari tanggal 14 sampai tanggal 15-16 ini dikatakan fase ovulasi atau dikatakan masa subur, di mana si sel telurnya sudah matang sekali, sudah matang, sudah siap untuk dibuahi kalau seandainya datang si sel sperma. Nah, dikatakan di sini pada hari ke-14 hari pertama menstruasi. Jadi setelah pemulihan seminggu, baru minggu berikutnya dia masuk ke fase ovulasi atau sudah matang si sel telurnya atau dikatakan masa subur pada wanita. Nah, di masa ini di mana sel telurnya sudah siap untuk dibuahi, sudah boleh datang si sel sperma. Kemungkinan fase ini bisa terjadi kehamilan. Maka kenapa bidan atau dokter kehamilan atau dokter obgyn bagian ibu dan anak selalu menyampaikan bahwa eh, kalau mau punya anak laki-laki atau anak perempuan, nah atau mau punya anak biasanya lakukanlah hubungan suami istri itu ketika wanitanya sudah masuk fase ovulasi. Nah, kalau mau punya adik, mau punya keturunan atau punya anak, nah saat melakukan fertilisasi itu adalah saat fase ovulasi di mana sel telurnya sudah matang sekali, sudah siap, maka si sel spermanya bisa membuahi. Nah, disinilah bisa terbentuk yang namanya atau terjadi kehamilan. Karena apa? Karena sel telurnya sudah siap, sudah matang di fase ovulasi ini. Seperti itu ya. Lalu kemudian ini untuk penjelasan praovulasi, hormonnya. Nah, ini proses ovulasinya ya, gimana bisa si sel telurnya kok bisa keluar, bisa matang, bisa dia keluar dari si ovarium ini, yaitu awal mualnya terbentuk itu kan setelah menstruasi. Nah, saat menstruasi masuklah ke praovulasi ya, lagi pemulihan atau penyembuhan. Nah, saat pemulihan dan penyembuhan itu di sini ya, di mana sel-sel folikelnya terbentuk, tercetak ya kan. Folikel-folikelnya terbentuk, tercetak, masuklah ke fase oogenesis ya, terbentuk yang namanya oogonium, lalu pembelahan mitosis jadi ovum primer, lalu jadi ovum sekunder ke sini,
Lalu dari ovum sekunder berdiferensiasi menjadi sel telur. Nah, ternyata sel telurnya dibungkus di dalam ada satu kantong. Satu kantong ini yang dinamakan dengan corpus luteum. Kalau seandainya dia setelah melemparkan inti selnya atau si sel telurnya, dia akan berubah menjadi si corpus luteum. Gitu. Nah, corpus luteum itu istilahnya pembungkusnya atau kulit luarnya kalau seandainya sudah melemparkan si sel telurnya ini masuk ke tuba falopi atau ke tangan atau ke corong tadi mau dilempar ke keluar ke bagian saluran ovarium atau tuba falopi tadi ya. Nah, lalu kemudian ini setelah ovulasi matang, kemudian sel ovumnya siap gitu kan, sel ovumnya siap, ovulasi terjadi, maka kita masuk ke pasca ovulasi. Nah, di pasca ovulasi ini di mana fase kemunduran atau istilahnya sel telurnya tidak terbuahi oleh sel sperma. Jadi karena dia sudah menunggu sel telurnya di tuba falopi, di rahim sudah menunggu, ternyata sel sperma tidak datang atau tidak terbuahi, maka di fase inilah si hormon estrogen dan progesteronnya meningkat. Nah, meningkat sehingga dinding rahimnya menebal. Ini adalah minggu keempat, ya. Setelah tadi sampai minggu ke-13, nah ini adalah minggu ke-14 tadi fase ovulasinya. Nah, seminggu kemudian masuk 14 tambah 7 ke 21, inilah fase ke-22-nya. Ini hari ke-22 di mana pasca ovulasi setelah sel telurnya matang, nggak terbuahi, masuklah ke fase ini minggu berikutnya. Nah, di minggu ini setelah pasca ovulasi, dia meningkat hormonnya. Kalau nanti si sel spermanya masih ada yang datang atau mau terjadi fertilisasi, maka di sini akan meningkat si hormon estrogen dan progesteron. Meningkat, dinding rahimnya jadi menebal kalau terjadi fertilisasi. Mau tidak terjadi fertilisasi pun, tidak terjadi pembuahan pun, dia akan tetap meningkat di sini hormonnya. Akan tetap meningkat hormon estrogen dan progesteron. Kenapa? Karena kalaupun mau datang atau tidak datang, memang dia siklus hormonnya harus meningkat. Supaya apa? Supaya sel telurnya yang tidak dibuahi itu akan terbuang bersama dengan pendarahan tadi. Jadi di sini jika sel telurnya tidak dibuahi, maka si corpus luteumnya mulai berdegenerasi. Ya, jadi tidak aktif lagi corpus luteumnya. Sehingga hormonnya berkurang, kemudian oksigen berkurang, sel-sel dinding rahimnya jadi luruh, kemudian terjadi pendarahan, jadi siklus menstruasi setelah menunggu lagi di pasca ovulasi, masuk lagi ke tanggal 1, masuk lagi ke fasenya menstruasi. Ya, begitu siklusnya. Nah, kalau tadi Bu corpus luteum berdegenerasi jadi apa? Kalau tidak terjadi pembuahan, si corpus luteumnya ini akan berdegenerasi menjadi corpus albicans, ya. Nah, corpus luteum itu sendiri itu tidak berfungsi, yang tidak berfungsi karena tidak aktif, dia menyebabkan si kadar estrogen dan progesteronnya menurun. Karena FSH dan LH-nya itu, sedangkan yang FSH dan LH itu naik. Kalau yang estrogen dan progesteronnya menurun, kalau FSH dan LH-nya naik. Ya. Kenapa harus naik? Supaya supaya saat terjadi pendarahan itu anak-anak itu tidak yang namanya tidak namanya mempengaruhi bagian hormon atau mempengaruhi perilaku perilaku organ reproduksi yang lain gitu. Jadi saat tahap ini si produksi FSH itu dengan LH ini menyeimbangkan. Jadi ketika kalian estrogen sama progesteronnya menurun, nah hormon FSH sama LH itu naik bertahap. Supaya apa? Supaya seimbang. Jadi nggak semua hormonnya itu down atau drop. Nah, jadi FSH sama LH inilah yang berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi kalau seandainya nanti sudah selesai pasca ovulasi, dia bisa mengaktifkan lagi si corpus luteumnya dan bisa membentuk lagi si sel telur yang baru. Nah, begitu anak-anak, inilah daur yang namanya menstruasi, ya. Jadi asal muasalnya nih corpus luteumnya ya, corpus luteumnya menjadi corpus albicans. Nah, kemudian dari corpus albicans ini dia
membentuk lagi, dia membentuk lagi oogenesis, proses oogenesis. Nah, dari oogenesis ini mulai dicetak lagi, dibentuk lagi sel telur yang baru. Kemudian saat sudah dicetak yang lagi, nunggu lagi masuk ke Di sini praovulasi. Seminggu kemudian masuklah ke ke bagian ovulasi. Dari ovulasi karena tidak aktif atau tidak terbuai, maka dia akan balik lagi menjadi korpus luteum ya, atau masuk ke fase pasca ovulasi. Seperti itu ya. Itu siklusnya. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran tahapannya. Jadi hari pertama sampai hari kelima atau sampai hari ketujuh ini adalah fase menstruasi. Lalu di hari ke-8 sampai hari ke-14 itu terjadi penyembuhan, pemulihan ya, pembentukan lagi sel-sel telur yang baru. Nah, di ke-14 lihat di atasnya ovulasi. Nah, ovulasi artinya si sel telur sudah matang, sudah boleh dibuahi oleh si sel sperma. Nah, di ovulasi inilah boleh terjadi terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma. Kalau seandainya tidak, ya dia akan tetap matang, dia akan tetap mengalami fase ovulasi. Nah, ditunggulah sampai dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Kalau ternyata sampai tanggal 21 nggak ada, maka si sel telurnya itu akan berdegenerasi menjadi korpus luteum. Nah, si korpus luteum ini menunggu seminggu kemudian. Ternyata setelah seminggu kemudian juga tidak terjadi pembuahan, maka dia akan berdegenerasi menjadi korpus albikan sampai ke tanggal 28. Dari tanggal 28 balik deh siklusnya ke tanggal 1. Ini kalau 28 hari ya. Kalau seandainya Bu, aku menstruasinya bisa 1 minggu sampai tanggal 10. Nah, beda-beda. Ada yang ternyata udah tanggal 28, 29-nya udah menstruasi. Nah, itu. Atau misalnya tanggal 30-nya, Bu, aku ternyata menstruasi. Nah, di sini fase pasca ovulasinya berarti panjang dia. Penantian menunggu fertilisasinya panjang. Maka siklusnya ke tanggal sampai tanggal 30, baru tanggal 1-nya menstruasi lagi. Nah, ini kalian bisa lihat di sini untuk fase menstruasi ini dia itu semua hormonnya menurun ya, menurun di sini. Lalu kemudian ketika masuk ke penyembuhan atau pembentukan lagi, nah ini estradiol, hormon estradiolnya meningkat. Lalu kemudian hormon yang lainnya juga masih menurun. Nah, ketika diovulasi atau ketika matang, maka di sini LH-nya meningkat. Ya, LH-nya meningkat, mulai sedikit-sedikit ini FSH-nya masih meningkat sedikit. Kemudian estrogennya mulai meningkat ya. Nah, ketika masuk fase ovulasi atau pasca ovulasinya dia mengalami penurunan sebentar untuk penenangan, lalu kemudian naik lagi di fase pasca ovulasi. Nah, di sini FSH sama LH-nya naik, sedangkan progesteron harusnya menurun ya, di sini menurun seperti itu. Nah, inilah fasenya mana menstruasi, di sini proliferasi atau pemulihan atau penyembuhan. Lalu di sini masuk ke fase sekretori yaitu ovulasi dan pasca ovulasi. Ketiga, keempat, ini ke-1, kedua, 3 dan 4 masuk fase sekretori. Next, tandanya apa Bu untuk anak perempuan atau wanita yang mengalami menstruasi? 1, tapi ini tidak semua terjadi seperti ini ya. Jadi beda-beda juga tergantung pada tubuh wanitanya atau tubuh anak perempuannya. Biasanya katanya perutnya mules, mules kayak orang sakit perut Bu, tapi nggak sakit perut gitu. Nah, kemudian mual, kemudian panas, lalu kemudian sakit Bu, nyeri waktu buang air kecil. Nah, itu bisa terasa karena dinding rahimnya sedang luruh ya. Lalu kemudian badannya nggak enak, ada yang demam, ada yang juga pusing, sakit kepala. Lalu kemudian ada yang gatal-gatal kulitnya. Terus ada juga bawaannya emosi, marah gitu kan. Kemudian biasanya bagian payudaranya itu akan terasa bengkak atau terasa nyeri. Lalu kemudian yang paling terlihat pada wajah yaitu jerawat bermunculan ya. Ini gejala-gejalanya. Lalu gimana Bu cara meredakannya? Minum air putih,
ya yang hangat biasanya, lalu kemudian minum jahe, kemudian boleh menempelkan anduk hangat ya. Nah, hindarilah seperti olahraga, kopi itu dihindari ya ketika